Ada satu yang penting saya ingatkan, bahwa sunnah para nabi dan rasul, bahkan jauh sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan, para nabi dan rasul memiliki satu kebiasaan bermohon pada Allah Subhanahu wa taala setiap selesai mengerjakan amal saleh, agar amalnya berkenan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam saat ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggikan bangunan Ka'bah yang pernah kemudian hancur bagian atasnya terkena terjangan banjir di masa Nabi Nuh itu, lalu di masa Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk ditinggikan kembali bangunannya, maka selesai tugasnya itu ditunaikan, tuntas pekerjaan dikerjakan, maka keduanya bermohon kepada Allah. Perhatikan permohonan pertamanya di Al-Baqarah ayat 127 itu tadi yang kami bacakan. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, mohon terima amal yang telah kami tunaikan ini. Sungguh hanya Engkau yang maha mendengar apa yang kami sampaikan dan maha mengetahui kualitas amal yang telah kami tunaikan. Jika pada yang maha mendengar saja belum bisa diterima, lantas kepada siapa lagi kami mesti memohon? Anda bisa bayangkan Ibrahim Khalilullah, Abul Anbiya, Ismail alaihi salam di antara kakek moyang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keduanya masih bermohon kepada Allah supaya amalnya bisa diterima. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 29 sampai 30 generasi setelahnya, setiap menunaikan ibadah, saya contohkan salatnya, juga mengikuti sunnah-sunnah Nabi sebelumnya. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 925. Ketika selesai mengerjakan salatnya, Rasulullah SAW membiasakan berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, hamba mohon, ya Allah, anugerahkan ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan mohon ya Allah terima amal hamba. Nabi terbaik, gelarnya cukup tinggi di hadapan Allah, sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Surganya terjamin, bahkan ayat khusus turun kepada beliau, inna a'tainakal kautsar. Kalimatnya begitu indah, orang paling mulia masih bermohon kepada Allah untuk diterima amalnya. Anda bisa bayangkan, satu Khalilullah, yang kedua Habibullah, dua-duanya dekat dengan Allah, surganya terjamin, masih bermohon kepada Allah supaya amalnya diterima. Maka bagaimana dengan kita yang bukan Nabi, bukan Rasul, belum sampai pada derajat dua nama tadi dibandingkan dengan kedua orang saleh tadi, kedua Nabi dan Rasul tadi, maka selayaknya kita lebih banyak untuk bermohon kepada Allah supaya amal kita diterima sampai dengan saat ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala dengan Rahman dan Rahimnya menerima setiap amalan kita insyaallah.